Kapan nikah? Kalimat 5 huruf, tapi efeknya bisa bikin anxiety 7 hari 7 malam. Datangnya bisa tiba-tiba, pas makan di kondangan, pas habis wisuda, bahkan pas buka kulkas. Ya, buka kulkas sambil merenung. Apakah aku cuman akan hidup dengan nugget selamanya? Di masyarakat kita, menikah bukan lagi urusan pribadi, tapi urusan negara tetangga, ibu RT, dan tukang sayur. Telat nikah dianggap kelainan atau tanda ada yang salah. Padahal dalam realita terlambat adalah konstruksi sosial yang tidak punya dasar biologis atau moral universal. Disinilah kutukannya muncul, bukan karena kita gagal, tapi karena label sosial menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Stoikisme bilang, penderitaan itu bukan dari kejadian tapi dari cara kita menilai kejadian itu. Kalau kamu belum menikah, itu fakta. Tapi merasa kamu gagal karena belum menikah, itu pilihan pikiran. Kutukan sosial sama dengan ekspektasi eksternal. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Orang lain bisa ngomong apa saja. Tapi apakah kita harus percaya semua komentar mereka seakan-akan itu kitab suci? Stoikisme itu bukan ajaran untuk jadi cuek, tapi untuk jadi kuat. Beda loh, cuek itu tidak peduli. Stoik itu sadar penuh, tapi tidak reaktif. Epictetus, mantan budak, mengajarkan ketenangan di tengah keterbatasan. Seneca, politikus Romawi, menulis tentang bagaimana hidup dalam tekanan kekuasaan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi, menulis jurnal pribadi tentang bagaimana memimpin dan tetap waras di tengah chaos. Marcus bilang, "You have power over your mind, not outside events." Dalam konteks nikah, kita bisa ngatur kesiapan diri, tapi nggak bisa ngatur kapan jodoh datang. Bukan menyerah pada nasib, tapi fokus pada kendali internal. Orang stoik tetap aktif, tetap bertindak, tapi tidak panik jika hasilnya tidak langsung muncul. Ini penting dalam hal jodoh. Terus tumbuh, tapi jangan terikat dengan ekspektasi hasil dalam waktu cepat. Panik nikah itu nyata. Kita jadi ikut daftar aplikasi dating hanya karena semua teman udah kirim undangan. Orang stoik tidak mengambil keputusan karena tekanan orang lain. Kita tidak boleh masuk pernikahan hanya karena merasa tertinggal. Karena pernikahan bukan terminal kereta. Kalau kamu dipaksa naik kapal hanya karena orang lain udah berlayar, tapi kamu belum bisa berenang. Kamu bukan sedang menyelamatkan diri, kamu sedang cari tenggelam. Banyak pernikahan gagal bukan karena pasangan jahat, tapi karena dua orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri dipaksa hidup bersama. Stoikisme bilang, selesaikan dulu konflik internal sebelum masuk arena eksternal. Pernikahan bisa jadi ladang praktik stoik paling hebat. Belajar sabar, belajar komunikasi, belajar menerima kekurangan, tapi itu hanya berhasil jika dilakukan dengan sadar, bukan dengan tekanan. It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it. Menikah terburu-buru demi menghindari status telat, seringkali membuat kita membuang waktu lebih besar setelahnya, mengurus luka, konflik, bahkan perceraian. Menikah bukan tentang cepat, tapi tentang siap. Dalam stoikisme, hidup yang baik bukan soal mengikuti peta orang lain, tapi membuat jalan yang sesuai dengan nilai diri sendiri. Bayangkan kemungkinan terburuk. Kamu nggak nikah sampai usia 30 atau lebih. Apa yang terjadi? Dunia runtuh? Enggak. Kamu bisa jadi mentor, traveler, penulis, atau apapun itu. Jalan hidup nggak selalu harus satu. Fokus pada yang bisa kamu kendalikan. Upgrade diri, sehat mental, perbaiki komunikasi, lepaskan kontrol atas hal yang tidak pasti, seperti kapan jodoh datang, kenapa dia ghosting, kenapa mantan nikah duluan. Tulis tiap malam, hal baik apa yang saya lakukan hari ini. Bandingkan progresmu dengan dirimu kemarin, bukan dengan orang lain hari ini. Jodoh bukan soal siapa cepat dia dapat, tapi soal kesiapan menerima orang lain masuk ke dunia kita yang udah stabil. Dalam stoikisme,
segala sesuatu terjadi selaras dengan alam. Kita tidak bisa memaksa angin, tapi kita bisa mengatur layar kapal. Kalau hari ini kamu belum menikah, bukan berarti kamu tertinggal. Mungkin kamu sedang diberi waktu lebih lama untuk mengenal arah angin hidupmu. Banyak orang buru-buru masuk rumah karena takut kehujanan. Tapi ada juga yang menunggu di luar, karena tahu rumah yang terbaik sedang dibangun. Kita tidak dikutuk karena belum nikah. Kutukan hanya muncul jika kita percaya pada tekanan sosial lebih daripada kejujuran hati kita sendiri. Hidup stoik adalah hidup yang jujur. Jujur pada diri sendiri. Bahwa kita mungkin ingin menikah, tapi kita tidak akan membiarkan ketakutan memaksa kita membuat keputusan yang tidak bijak. Jangan biarkan kalender orang lain menentukan musimmu sendiri. Hiduplah dengan kesadaran. Karena dalam kesadaran itu, kamu bukan telat, kamu sedang tepat. Jadi, apakah telat nikah itu kutukan? Bukan. Kutukan itu bukan tentang statusmu, tapi tentang cara kamu memandang dirimu sendiri lewat kacamata orang lain. Kamu tidak gagal hanya karena belum menikah. Kamu tidak rusak hanya karena belum dilamar. Kamu bukan barang kadaluarsa hanya karena belum berpasangan. Dalam stoikisme, hidup yang baik bukan hidup yang cepat, tapi hidup yang selaras. Selaras dengan nilai. Selaras dengan tujuan, selaras dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Kalau hari ini kamu belum menemukan seseorang untuk membangun rumah bersama, itu bukan akhir cerita. Mungkin kamu sedang sibuk membangun pondasi rumah jiwamu sendiri. Dan percayalah, rumah yang kokoh akan menarik tamu yang tepat, di waktu yang tepat. Karena jodoh bukan soal siapa duluan sampai, tapi siapa yang paling siap bertahan. Jangan buru-buru hidup hanya demi mengejar validasi. Jangan jadikan pernikahan sebagai pelarian dari kesepian. Jadikan dia tujuan bersama, bukan sekadar pelampiasan tekanan. Dan jika suatu hari kamu bertemu seseorang, bukan karena kamu takut sendirian, tapi karena kamu tahu kamu sudah cukup utuh untuk berbagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan ingat, kamu tidak terlambat, kamu sedang tiba dengan sadar. Kalau kamu merasa video ini menyentuh kamu, tinggalkan komentar. Saya tiba dengan sadar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng, supaya kamu nggak ketinggalan obrolan penting lainnya.